Mohon izin, kami lanjutkan ke diskusi selanjutnya dengan pemerintah Kota Padang Panjang yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Winarno SEME. Mohon konfirmasi, betul ya Pak? Mohon izin Pak Ya, menyampaikan betul. Bapak Dr. Winarno ada keperluan ke Kota Padang ke kantor gubernur. Jadi saya Kadis Kominfo Ampera Salim yang mewakili beliau Pak. Baik Pak, saya panggil Pak Salim atau Pak Ampera Salim begitu ya Pak? Pak Ampera, Pak Ampera. Pak Ampera. Baik, selamat siang Pak Ampera, perkenalkan saya Ofiza. Jadi kita di sesi ngota ini itu sebenarnya ada dua pilihan Pak. Apakah Bapak akan memberikan paparan seperti tadi paparan atau pertanyaan Pak yang mungkin kita bisa sebagai awal dari pembukaan diskusi kita ini Pak. Oke Pak Okiza, mungkin kami kami menyampaikan dulu ucapan terima kasih atasnya acara kita pada siang hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan mohon maaf dari pimpinan Pak Okiza atas ada alasan beliau untuk tidak bersama kita pada hari ini karena mendadak. Kalau sekarang kami ada Pak PJ, Pak Pejabat Wali Kota, Pak Sony Bredaya Putra, yang sebelumnya beliau kan Bapak Sekda kita. Jadi untuk sejak 9 Oktober kemarin sampai nanti 9 Oktober tahun depan itu Padang Panjang masa kepemimpinan penjabat wali kota. Jadi begitu Pak Okiza. Kemudian mungkin Pak Okiza mau Baik Pak. menanyakan suasana terkini di Padang Panjang begitu ya Pak Oki ya? Betul, betul Pak. Suasana terkini di Padang Panjang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Sekretaris Kominfo Pak Rio dan juga Bu Rini Kabid Igofnya. Tapi sebelumnya saya menyampaikan dulu sedikit Pak Okiza. Padang Panjang itu kan kota kecil, penduduknya cuma sekitar 60.000 jiwa. Padang Panjang terdiri atas dua kecamatan, Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur. Masing-masing kecamatan itu mempunyai kelurahan 8 Pak Ukiza. Jadi Padang Panjang itu cuma 16 kelurahan. Jadi kalau dalam penerapan Smart City telah kita coba mungkin di Padang Panjang untuk menerapkannya agak lebih cepat daripada kota-kota besar. Karena kita kota kecil, mudah dijangkau, dan interaksi kita dengan masyarakat itu cepat. Selama ini di Padang Panjang kita ada yang udah punya aplikasi yang serbaguna istilahnya. Ada namanya Udajang, Ultimate Daily Application of Padang Panjang. Jadi di Udajang itu Pak Giza ada lengkap semuanya di sana. Apa yang dibutuhkan masyarakat bisa dilihat di sana, ada fitur-fiturnya yang bisa dibuka tentang Padang Panjang, juga tentang administrasi kepegawaian, administrasi pemerintahan. Ya, e-office kami buatan lokal yang dibuat oleh Pak Rio dulu ketika beliau Kabid Igof, sekarang beliau sekretaris. Itu e-office-nya, e-office lokal Pak, udah bisa pengganti sementara dari Sri Kandi ya. Sebelum Sri Kandi kami terapkan, kami pakai e-office dulu ya. Begitu Pak Wekiza. Kemudian perkembangan terbaru Pak Wekiza, beberapa waktu belakang ini kami ada kerjasama dengan pihak ketiga. Itu namanya ada perusahaan Exiono dari Singapura. Itu cabangnya di Jakarta, kerjasamanya dengan Digifla namanya. Jadi Exiono ini sekarang sedang menyiapkan beberapa aplikasi juga, aplikasi layanan. Nanti akan lebih memudahkan masyarakat kita Padang Panjang. Salah satunya dalam masalah parkir. Kemudian ada dalam persampahan, dalam retribusi. Kemudian apa satu lagi? Perpajakan. Perpajakan juga ada layanan perpustakaan. Tapi itu sedang beliau garap dan beliau sudah dua bulan kemarin mereka itu tenaga IT-nya dari Singapura Pak Giza, orang-orang India dari Singapura datang ke Padang Panjang, dia 2 bulan menyiapkan itu. Sekarang sedang off, dia kembali lagi ke Singapura dulu. Mungkin setelah sebulan nanti ini akan datang lagi untuk menyiapkannya lebih awal. Supaya lebih lengkap maksudnya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan beberapa aplikasi yang
layanan yang mereka sediakan untuk Padang Panjang itu, maka semakin mudahlah, semakin lancarlah apa kita tentang upaya kita menjadikan Padang Panjang itu sebagai kota smart city, Pak Okiza. Saya ingat dulu juga dari RKCI juga datang ke kami dan itu sudah berjalan. Kami terima kasih banyak, ada penilaian, kami mendapatkan piagam penghargaan. Mudah-mudahan ke depannya Pak Ukiza berdasarkan bimbingan Pak Ukiza dan kawan-kawan nanti bisa Padang Panjang lebih leluasa lagi, lebih lempang lagi menuju kota smart city. Barangkali dari saya itu Pak Ukiza, mungkin ada ditambahkan oleh Pak Aryo, Sekretaris Kominfo. Sebelumnya beliau Kabid Igoh Pak Ukiza. Silakan Pak Aryo. Baik, silakan Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis waktu dan kesempatannya. Pak Oki dari teman-teman dan teman-teman di SSCC, terima kasih kesempatannya untuk siang hari ini untuk Kota Padang Panjang. Mungkin saya sedikit menambahkan aja Pak Oki, Kota Padang Panjang alhamdulillah sudah 2 kali periode terakhir ikut dibawa serta oleh teman-teman SSIC untuk ikut terlibat dalam penilaian RKCI. Alhamdulillah kita di 2 periode yang lalu 2019 dan 2021 itu grafiknya cukup baik Pak, ada peningkatan. Ini juga selain didampingi oleh Kementerian Kominfo, karena kebetulan kita juga termasuk dalam gerakan nasional 100 Smart City di 2018 yang lalu Pak. Terus setelah itu kita ada komunikasi dengan Pak Suhono, dengan teman-teman di ITB waktu itu. Alhamdulillah masukan dan intervensinya dari teman-teman dari ITB cukup banyak membantu perkembangan kita di Kota Padang Panjang. Saya sedikit menambahkan Pak, di Padang Panjang saat ini selain digitalisasi dari beragam layanan baik di pemerintahan maupun di layanan publik tadi, Pak Wali Kota kita yang baru saja menyelesaikan tugasnya, yang baru saja purna beberapa minggu yang lalu Pak, itu juga menggarap sektor di luar sistem pemerintahan berbasis elektroniknya Pak. Jadi kita fokusnya itu Smart City-nya itu memang benar-benar bukan hanya sekedar mendigitalkan layanan-layanan di pemerintahan dan layanan publik. Kita juga punya program guru cerdas, siswa cerdas, kalau tidak salah saya. Itu programnya membeasiswai mahasiswa, Pak. Membeasiswai siswa-siswa kita ke universitas-universitas ternama di dalam negeri dan luar negeri. Begitu juga dengan guru-guru kita yang kita sekolahkan ke luar negeri. Itu diantaranya. Yang lainnya juga kita termasuk kota yang mencapai, saya kurang hafal indeksnya Pak, tapi Padang Panjang adalah satu kota yang universal healthcare-nya tinggi Pak. Nah, jadi fokusnya itu sudah tidak sekedar ke melakukan layanan digital saja Pak. Kalau untuk layanan digital, insya Allah itu sudah hampir seluruh layanan kita optimalkan proses digitalisasinya, terutama sangat terbantu dengan kondisi COVID yang lalu. Itu mau tidak mau layanan itu akhirnya beralih ke digital Pak. Kalau untuk internal pemerintahan sudah tidak perlu kita sebut lagi, mungkin bisa dikatakan hampir 100% digital. Layanan publik pun juga seperti itu, dan makin ke sini makin tahun itu beragam layanan yang bahkan yang ada selama ini menjadi hal baru di masyarakat, yang misalnya di layanan seperti Tokopedia dan Gojek itu kita manfaatkan juga Pak, kerjasama gitu. Misalnya untuk layanan perpajakan kita kerjasama dengan Tokopedia bahkan Pak, dan layanan yang disampaikan Pak Kadis tadi itu merupakan opsi-opsi yang tidak kita tutupi untuk menerima semua saluran yang memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi dengan beragam layanan yang ada di pemerintah Kota Padang Panjang. Begitu juga dengan dunia pendidikan Pak. Di Padang Panjang, kota kecil, kota Serambi Mekah Pak. Kita terkenal dengan pesantren dan pola pendidikan agama Islamnya di sini. Nah, itu pemerintah kota juga memberikan bantuan kepada pendidikan agama. Kita punya program Smart Surau namanya, Pak. Program Smart Surau itu pemerintah memfasilitasi masjid-masjid. Kalau di Bapak mungkin biasa kita kenal ada TPA atau TPQ. Itu di Padang Panjang itu betul-betul difasilitasi dengan mulai dari sarana prasarananya, bahkan aplikasinya itu kita kerjasamakan dengan Ruang Guru. Bahkan Ruang Guru punya produk baru yang dikemasnya itu di Padang Panjang terkait dengan ilmu agama Islamnya yang dipakai di TPA-TPA biasanya Pak. Di samping itu tidak tertutup, Pak Wali Kota yang lama membuka ruang seluas-luasnya Pak untuk partisipasi masyarakat, baik itu untuk urusan
layanan atau urusan infrastruktur, termasuk juga urusan kesehatan dan lingkungan hidup, Pak. Jadi kalau di dalam gerakan 100 Smart City Nasional itu kita punya 6 dimensi, itu memang ke-6-6-nya kita garap, Pak. Termasuk kalau mungkin di SSIC kita tidak pakai smart branding, tapi di Kemenkominfo kita pakai smart branding, Pak. Itu brandnya itu di Padang Panjang memang benar-benar digarap sekali, baik internal pemerintah sampai ke produk-produk UMKM, Pak. Kita terima di pemerintah Kota Padang Panjang itu memfasilitasi masyarakat UMKM dari mulai desain produknya, desain packagingnya, itu kita dampingi semua, Pak. Sehingga brand produk-produk lokal UMKM itu terutama di Padang Panjang, alhamdulillah saat ini sudah mulai mendapat tempat, Pak, baik di lokal Padang Panjang maupun di regional di Sumatera Barat Tengah ini, Pak. Jadi itu di antara sedikit yang dilaksanakan di Kota Padang Panjang di akhir-akhir ini. Mungkin ngota ini terakhir kita adakan di 2021 yang lalu, Pak, ya, di akhir 2021. Sekarang mungkin perkembangannya seperti itu, Pak. Lebih cair, nggak terbatas ke hanya layanan internal pemerintah, tapi juga mulai menyentuh ke hal-hal yang yang biasa, inovasi-inovasi baru dalam masyarakat sekarang ini, baik di UMKM, baik di layanan kesehatan, layanan persampahan dan lain-lain. Dan itu, Pak, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti ada bisa ditambahkan oleh Bu Rini juga. Mungkin sekian dulu sementara, Pak. Silahkan mungkin dari Ibu. Terima kasih Pak Aryo. Mungkin Bu Rini nanti menambahkan. Bu Rini juga berasal dari Bapeda, Pak, tentang penganggaran tentang Smart City, beliau yang lebih tahu. Tapi sebelumnya saya mengulas sedikit apa yang disampaikan Pak Aryo tadi, Pak Waki. Di Padang Panjang itu kan ada sekitar 42 masjid, Pak, ya. 42 masjid dan itu ada wifi gratis itu, Pak, untuk masyarakat. Jadi sejak zaman COVID itu masyarakat, anak-anak sekolah bisa membuat tugas atau belajar di sekitar masjid karena mereka mendapatkan akses wifi di sana, jadi internet gratis. Itu yang di program yang disampaikan oleh pimpinan kita yang lama. Kemudian juga anak-anak kita yang berbakat untuk sekolah IT itu kita kerjasama dengan PNP, Pak, Politeknik Negeri Padang. Itu diberi beasiswa, Pak. Kemarin tiap tahun sejak tahun 2020 itu ada 30 orang tiap tahun. Ada yang sudah tamat itu. Kemudian dia kerjasama dengan mahasiswa yang berprestasi, kerjasama dengan Sampurna University, disekolahkan, dikuliahkan ke Jakarta, itu magangnya ke Amerika. Jadi untuk program mencerdaskan kehidupan bangsa memang menjadi prioritas bagi Padang Panjang selama ini, Pak Oki. Ini mungkin Bu Rini menambahkan, Pak Oki. Silakan, Bu Rini. Terima kasih Pak Kades. Salam kenal Pak Oki. Saya Rini. Salam kenal juga, Bu. Saya Rini, Pak. Saya memang baru di Diskominfo ini. Sebelumnya saya di Bapeda, Pak. Jadi mungkin barangkali hanya baru sedikit saya memperoleh informasi pengetahuan tentang Smart City ini. Namun demikian mungkin barangkali kalau terkait dengan Smart City ini karena kami dulu di Bapeda terlibat dalam penyusunan perencanaan 5 tahunan. Jadi pada saat kita menyusun RPJMD pada masa jabatan wali kota kita yang baru saja berakhir masa jabatannya, di situ kita juga sudah menjabarkan tentang Smart City ini, bagaimana target-target kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan itu dari tahun 2019 kemarin sampai 2023 itu periode RPJMD sesuai dengan masa jabatan kepala daerah yang terdahulu. Juga kita sudah jabarkan tentang menjadikan Smart City ini sebagai target. Dan ini juga sesuai dengan visi dan misi wali kota pada saat itu. Nah, kemudian sekarang kita kan karena masa jabatan kepala daerah sudah berakhir dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita menyusun untuk peralihan sampai ditetapkannya kepala daerah baru sesuai dengan hasil pilkada serentak besok 2024, Pak. Kita kan menyusun RPD namanya, Rencana Pembangunan Daerah untuk periode 3 tahun untuk masa transisi. Di sana juga kita sudah menyusun, sudah menetapkan beberapa target-target dalam pencapaian Smart City ini. Seperti indeks SPBE itu kemarin kita jadikan target, salah satu target sasaran dari pembangunan kita 3 tahun mendatang. Kemudian Smart City di Padang Panjang kemarin kita juga sudah mengembangkan untuk di smart environment-nya, Pak, yang masalah lingkungan. Kita juga sudah merencanakan dan sudah dianggarkan 2024 itu
sebuah alat atau mesin untuk pencacah sampah. Jadi kita kan mempunyai TPA, Pak. TPA itu sebenarnya kalau sesuai dengan analisa lingkungan itu sudah habis sebenarnya masanya, masa daya tampungnya sudah habis pada tahun 2022 kemarin. Namun karena keterbatasan lahan, jadi kita melakukan analisa untuk pemecah masalahnya dengan melakukan pengadaan mesin pencacah sampah, dan ini anggarannya cukup besar. Nah, ini salah satu untuk pencapaian smart environment itu sesuai dengan salah satu pilar dari smart city. Mungkin itu barangkali Pak tambahan dari kami, karena kami masih mungkin baru 2 minggu Pak di Diskominfo ini. Jadi mohon arahan-arahan dari Bapak Oki dari SCCIC terkait dengan bagaimana kami nanti bisa lebih mengembangkan lagi smart city di Kota Padang Panjang. Terima kasih Pak Oki. Terima kasih Pak Waki. Demikian tadi penjelasan dari kami. Mungkin ada dalam perkembangan diskusi kita akan lebih berkembang lagi masukan-masukan dari Pak Waki untuk kami di Padang Panjang. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Pak Waki. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Pera dari Kadiskominfo Kota Padang Panjang. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di diskusi kota hari ini kita juga mengundang kota-kota lain juga. Ada Kota Bandung tadi dengan Pak Yayan dari Kadiskominfo, ada Kota Padang Panjang dengan Pak Ampera. Mungkin nanti setelah diskusi ini ada Kota Batam dan Kota Payakumbuh, gitu ya, terkait dengan hasil diskusi ini. Nah, cukup menarik Pak terkait dengan saya tertarik dengan pertanyaan, dengan statement tadi bahwa di Padang Panjang ini itu bisa diklaim bahwa 6 dimensi ini sudah tercover, layanan digital sudah tercover. Nah, pertanyaan saya selanjutnya untuk diskusi kita ini lebih menarik adalah bagaimana proses literasi digitalnya atau transformasi digitalnya atau kesiapan warga di Kota Padang Panjang sendiri untuk berkolaborasi dengan pemerintah supaya ikut gitu memanfaatkan atau mengimplementasikan 6 dimensi smart city ini. Seperti itu Pak. Interaksinya seperti apa, kolaborasinya seperti apa, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Oki. Soal literasi di Padang Panjang dalam berbagai kesempatan kepada masyarakat itu dari Dinas Perpustakaan juga telah mengedukasi masyarakat kita untuk membudayakan taman baca anak RBA ya. Taman baca masyarakat maksudnya Pak Oki. Ada beberapa itu di Padang Panjang, Taman Baca Masyarakat, dan juga kami di Kominfo itu juga melakukan pembinaan terhadap KIM, Pak, Kelompok Informasi Masyarakat, di berbagai kelurahan, tapi yang aktif baru beberapa kelurahan, Pak Oki. Kemudian tentang kesiapan masyarakat soal digitalisasi Padang Panjang, alhamdulillah kota kita ini kan kota tidak ada blank spot Pak Oki, jadi semuanya dijangkau oleh internet, sehingga di masyarakat Padang Panjang itu di luar pemerintahan juga telah berkembang satu aplikasi masyarakat itu namanya ojek apa namanya Kombi Plus. Ini seperti Pak Oki, seperti kalau di Jakarta mungkin Gojek ya. Kalau di Padang Panjang ada kalau di Padang Panjang adanya Kombi Plus. Jadi masyarakat Padang Panjang menggunakan itu Pak Oki dalam berinteraksi, membeli barang, antar ke rumah. Jadi masyarakat kami tidak memakai Gojek, tapi memakai Kombi Plus buatan dalam negeri, buatan kami sendiri gitu. Buatan lokal maksudnya. Kemudian Kombi Plus ini juga kerjasama dengan rumah sakit Pak Oki. Itu masyarakat setelah di check up di rumah sakit, diperiksa sakitnya, mereka boleh pulang, nanti obatnya diantar oleh Kombi ke rumahnya. Jadi cepat pelayanannya. Jadi cuman harganya 8.000 sampai ke rumah Pak Oki. Ini cukup membantu masyarakat. Jadi daripada bolak-balik dia ngambil obat ke rumah sakit lagi, cukup dia datang ke rumah sakit, meminta obat resep ke dokter, kemudian pulang.
Nanti kerjasama dengan Kombi Plus, 8.000 ongkosnya obatnya sampai di rumah. Itu antara lain kesiapan masyarakat kita. Dan juga satu lagi kami sampaikan kepada Pak Oki bidang informasi kepada masyarakat dari media sosial kami yang ada di Kominfo. Kami punya Facebook itu pengikutnya lebih kurang 32.000 Pak Oki. Jadi lebih hampir separuh dari masyarakat Padang Panjang ikut, lebih 50% yang ikut memantau berita Padang Panjang di Facebook kami itu. Jadi kalau persentasinya kami terbesar juga di Indonesia ini media sosial yang pengikutnya secara persentase. Mungkin untuk lebih lanjutnya diserahkan kepada Pak Aryo untuk menambahkan Pak Oki. Silakan Pak Aryo. Izin menambahkan lagi Pak. Tadi yang disampaikan Pak Kadis tadi kurang lebih itu beberapa di antara kanal-kanal Pak yang kita manfaatkan baik di internal pemerintah maupun dengan masyarakat yang kita manfaatkan sebagai media untuk literasi program-program kegiatan Smart City kita di Kota Padang Panjang Pak. Sebagai yang disampaikan Pak Kadis tadi, di Padang Panjang itu medsosnya Dinas Kominfo itu diikuti oleh 32.000 lebih follower Pak. Itu baik Facebook maupun Instagram. Sementara jumlah penduduk kita kurang 60.000 Pak, 59.000 sekian. Nah itu untuk Sumatera Barat Pak, itu kita bisa sampaikan Dinas Kominfo Kota Padang Panjang itu cukup berhasil merangkul masyarakat untuk follow. Jarang loh Pak masyarakat yang mau memfollow akun medsosnya pemerintahan gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan kabupaten kota lain di Sumatera Barat, mungkin termasuk yang tertinggi presentasinya di Kota Padang Panjang. Nah, media-media itu Pak kita jadikan kanal. Termasuk juga tadi disampaikan Pak Kadis, kita memiliki taman bacaan masyarakat. Nah, kita juga masuk juga intervensi juga ke sana Pak. Terus ada juga program Smart Surau tadi Pak. Kita punya kegiatan namanya Subuh Mubarakah Pak. Nah, di situ program-program ini kita sampaikan Pak ke masyarakat. Sehingga apa yang disebut tadi sebagai bagaimana tingkat literasi masyarakat, masyarakat Padang Panjang yang kotanya kecil ini dengan alhamdulillah tidak ada blank spot karena kita selain provider-provider nasional sudah masuk cukup lama di sini, kita juga punya wifi gratis di banyak titik di kota Pak yang difasilitasi oleh pemerintah kota, terutama di masjid dan di beberapa tempat umum, pasar misalnya, terus di rumah sakit misalnya, di puskesmas misalnya, bahkan kantor kelurahan pun kita punya akses untuk masyarakat. Jadi akses untuk masyarakat menerima penyampaian dari pemerintah terkait dengan digitalisasi tersebut dan termasuk juga program-program di luar program aplikasi dan lain-lain itu banyak Pak. Sehingga masyarakat tidak Bapak mungkin kalau berkunjung ke Padang Panjang tidak akan heran Bapak melihat masyarakat itu mudah berinteraksi dengan pemerintah kota, mudah mengkritik pemerintah kota gitu, karena cukup ini Pak, kecil dan informasinya cepat ini Pak, cepat sampainya ke pimpinan. Nah, jadi apa yang mungkin menjadi kendala di banyak kabupaten kota yang besar, itu alhamdulillah di Padang Panjang kami tidak terlalu menghadapi kendala yang berarti Pak, terutama dalam hal literasi. Di samping hal yang kami sampaikan tadi, juga kita perlu ingat kembali, Padang Panjang adalah kota pendidikannya Sumatera Barat, Pak. SMA 1 Sumatera Barat itu dibangun di Padang Panjang bukan tanpa alasan apa-apa, Pak. Karena memang kota kami adalah kota pendidikan sejak lama dan memang terkenal penghasil lulusan-lulusan terbaik di Sumatera Barat. Itu kenapa literasinya insya Allah nggak perlu diragukan, Pak. Demikian. Baik, menarik dong ya. Kalau memang dari sisi literasi itu sudah boleh kita anggap selesai begitu. Nah, jadi kita bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi dari visi misi kota yang dipimpin ini gitu ya di Kota Padang Panjang, jadi tantangannya saat ini apa untuk mewujudkan Smart City atau visi misi Kota Padang Panjang itu sendiri? Tantangannya seperti apa gitu Pak? Kalau memang tadi integrasi layanan sudah, layanan digital sudah, literasi digital sudah. Nah, berarti apa tantangan selanjutnya atau apa target selanjutnya yang ingin dicapai oleh Kota Padang Panjang terkait dengan visi-misinya seperti itu? Oke, Pak Ogi, mungkin ini menyangkut anggaran ini Pak Ibu Rini yang pengalaman dari Bapeda. Silakan Bu Rini. Terima kasih Pak Kadis. Jadi mungkin terkait dengan pertanyaan dari Pak Ogi tadi, apa tantangannya terhadap
visi misi kepala daerah. Jadi sekarang ini tahun terakhir pelaksanaan dari visi misi kepala daerah yang sudah berakhir, Pak. Tapi secara tahun anggaran itu kan sampai Desember 2023. Dan ke depan kita melaksanakan perencanaan daerah itu RPD 2024-2026. Nah, di situ kan nggak ada visi misi, Pak. Kita kan nggak punya visi misi, ya gitu. Jadi gimana tuh, Pak? Kita untuk 3 tahun ke depan sampai Pilkada serentak 2024, nanti penetapan kepala daerahnya mungkin 2025 atau 2026. Itu baru kita nyusun RPJMD lagi gitu kan. Baru kita nyusun visi misi pembangunan jangka panjang, jangka menengah 5 tahun sesuai dengan periodisasi kepala daerah terpilih besok. Nah, namun sekarang 2024-2026 kita berpedoman kepada RPD, kita tidak nyusun visi misi karena itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam RPD itu tidak ada visi misi, Pak. Jadi gitu mungkin barangkali, Pak. Baik. Kalau tantangannya sendiri gimana, Bu, dalam kota ini? Apa visi misi ini jadi tantangan gitu? Aduh, nggak ada visi misi, jadi gimana nih? Nah, atau ada tantangan lain nggak terkait dengan mewujudkan Smart City ini di Padang Panjang? Iya, mungkin barangkali Pak, mungkin seluruh daerah, kabupaten kota di seluruh Indonesia ini barangkali untuk saat ini yang menjadi tantangan dalam pencapaian misi-misi itu adalah anggaran, Pak. Nah, karena kan kita tahu, Pak, untuk DAU seluruh daerah itu semakin tahun semakin kesininya semakin berkurang. Kemudian ada lagi memang ada DAU, tapi DAU itu sudah diperuntukkan khusus. Jadi kita tidak bisa menggunakannya secara sesuai dengan keinginan kita karena ini sudah diperuntukkan khusus. Misalnya DAU untuk bidang pendidikan itu sudah harus digunakan untuk bidang pendidikan, tidak bisa untuk yang lain-lainnya. Jadi dengan anggaran yang sangat terbatas itulah mungkin itu barangkali untuk saat ini tantangan kita dalam mengembangkan Smart City ini barangkali, Pak. Mungkin itu. Kemudian satu lagi barangkali, Pak. Sebenarnya kita kan di daerah ini sudah membuat segala aplikasi-aplikasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan. Misalnya seperti di Padang Panjang itu waktu kita sudah membuat sebuah aplikasi e-planning. Itu gunanya untuk menyusun perencanaan sampai kepada penganggaran. Namun karena sesuai dengan arahan dari perintah dari pemerintah pusat, seperti tadi sudah disinggung oleh Bapak dari Bandung kalau nggak salah, Pak. Bandung. Mereka sudah membuat aplikasi sedemikian rupa, kemudian ada lagi aplikasi SIPD yang harus kita laksanakan kalau kita tidak pakai nanti anggaran tidak dikucurkan. Nah, itu barangkali, Pak. Nah, ini ada lagi nanti aplikasi Srikandi ya, Pak. Aplikasi Srikandi itu, nah kita juga sudah punya aplikasi yang namanya aplikasi e-office dan kami pikir itu sudah lengkap, sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan di daerah. Namun ini ada lagi arahan dari pemerintah pusat untuk menggunakan aplikasi Srikandi ini yang kami sudah coba lihat. Sepertinya ada beberapa kebutuhan kita di daerah yang tidak terpenuhi pada aplikasi itu. Dan ada beberapa kementerian, Pak, yang masih ketika kami mau mengirim surat mereka berpesan tidak usah pakai Srikandi, kami belum pakai Srikandi, seperti itu, Pak. Sedangkan pemerintah pusat saja belum pakai, tapi kami di daerah disuruh untuk diarahkan untuk memakai aplikasi ini yang barangkali masih banyak seperti kemarin SIPD itu, Pak, masih banyak bug-nya gitu. SIPD sudah dipakai, SIPD Kemendagri, kemudian ada lagi SIPD yang baru, SIPD RI gitu, Pak, yang masih banyak bug-nya. Jadi mungkin itu barangkali, Pak, salah satu tantangannya barangkali anggaran yang terbatas, kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang barangkali yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dari daerah kita. Gitu, Pak. Oke. Baik. Itu mungkin terima kasih banyak Bu Rini atas paparannya. Terima kasih juga Pak Ampera dan Pak Rio terkait dengan jawaban-jawaban dan diskusi yang menarik terkait dengan bagaimana penerapan implementasi Smart City di Kota Padang Panjang. Mungkin nanti di sesi lain kita bisa diskusi lebih panjang lagi ya terkait dengan ini gimana solusinya gitu kan.
Karena ada beberapa solusi juga, bukan solusi juga sih. Sebenarnya kita pernah kaji beberapa alternatif seperti di Jakarta itu ada namanya private public partnership ya, PPP kalau nggak. Tapi itu mungkin pembahasannya cukup panjang. Terima kasih banyak Pak Ampera, Pak Kadis Kominfo dari Kota Padang Panjang, Pak Aryo dan Bu Nini terkait dengan diskusi pengembangan Smart City di Kota Padang Panjang.